Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryanto dari SMP Cendrawasih 1, Jakarta, mengajar informatika. Di sini akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana mengajar selama masa pandemi ini. Pertama-tama, kita menggunakan yang namanya Google Site. Kita menggunakan Google Site dengan tujuan agar pembelajaran kita lebih terstruktur karena di setiap kelas dan pada setiap pertemuan sudah terletak di menu di atasnya. Di sini pun juga kita menaruh untuk materi kita, yaitu berupa video, berupa gambar, berupa tulisan-tulisan. Kemudian siswa juga dapat mengisi tugas yang disediakan melalui Google Form. Setelah mereka melakukan mengerjakan tugas, selanjutnya mereka mengisi presensi harian yang menggunakan Google Form juga di page atau di halaman yang sudah disediakan. Jadi mereka tidak akan melakukan kegiatan lain selain di halaman atau di page yang saat ini dipelajari. Misalnya juga kemudian kita di sini di kelas 9 kita untuk masuk ke pertemuan 4, kebetulan itu ulangan harian. Ulangan harian di sini menggunakan live worksheet. Jadi soal-soal yang misalnya kita ambil dari LKS, kemudian kita jadikan soal hanya dengan memfotonya saja, kemudian kita membuat agar interaktif, agar siswa dapat atau peserta didik dapat memilih jawaban mereka langsung di lembar kerja tersebut. Itu menggunakan aplikasi pihak ketiga, yaitu live worksheet. Jadi kita tinggal memilih jawabannya, kemudian kita kirim, nanti kita menuliskan nama, kelas, dan mata pelajarannya. Otomatis jawaban akan masuk ke guru yang bersangkutan beserta langsung muncul nilainya. Nah, itu salah satu penggunaan live worksheet untuk ulangan harian. Jadi kita tidak perlu untuk menulis-nulis atau mengetik soal ujian atau ulangan harian tersebut. Contoh kedua, misalnya kita masuk ke pertemuan 3 di mata pelajaran informatika ini. Di sini ada tujuan pembelajaran, kegiatan belajarnya, kemudian kita masih menggunakan materi paketnya atau LKS-nya apa. Kemudian di sini diterangkan melalui gambar-gambar. Tentu saja gambar-gambar ini yang sangat berhubungan dengan materi pelajaran yang akan disampaikan hari ini. Seperti biasa ada kegiatan belajar 2. Di sini adalah mereka akan diminta tentang tugas apa yang dilakukan hari ini. Kemudian kita selipin dengan menggunakan game ya. Di sini menggunakan game kebetulan mencocokkan. Jadi setiap pembelajaran itu biasa kita menggunakan menyisipkan sedikit game dengan harapan untuk merefresh mereka. Game ini memang gratis juga, kita bisa mendesainnya di aplikasi. Nah, menggunakan EduCandy. Sekarang EduCandy itu bisa diinstal di handphone atau maupun juga di komputer. Kemudian saya juga menggunakan aplikasi Lumi. Jadi misalnya kita bosan dengan wajah kita saja yang tampil, jadi kita membuat avatar melalui aplikasi Lumi tersebut. Jadi saya memberikan materi berupa video pembelajaran dengan menggunakan avatar. Kemudian kembali saya selipkan juga EduCandy di setiap mata pelajaran saya. Kemudian tentu EduCandy-nya ini berbeda-beda dari yang minggu lalu. Ya, misalnya di sini kalau yang kemarin misalnya mencocokkan, sekarang itu menggeser jawaban yang paling pas. Kemudian pembelajaran informatika juga dilakukan dengan menggunakan aplikasi TikTok. Dengan TikTok 13 detik mereka dibuat atau diminta tugas untuk membuat misalnya yang berhubungan dengan informatika, apakah kebutuhan internet,
bagaimana langkah-langkah melakukan sesuatu pekerjaan di komputer. Nah, itu mereka praktekkan dengan menggunakan aplikasi TikTok, dengan harapan tentu mereka akan lebih semangat. Walaupun 13 detik, namun materi yang ingin dicapai itu tersampaikan oleh mereka. Kemudian kita menggunakan juga yang namanya podcast. Kita mencoba-coba menggunakan pembelajaran berupa podcast. Jadi kita mengundang 3 atau 4 orang untuk melakukan perekaman. Di situ mereka akan membahas suatu materi. Tentu di podcast ini berkolaborasi dengan mata pelajaran lain. Kebetulan di sini ada informatika, kemudian ada IPA, kemudian ada agama. Nah, ini bahasa Indonesia. Mereka berkolaborasi menggunakan podcast. Kemudian kita menggunakan aplikasi Animaker untuk pemberian materi-materi selanjutnya, dengan harapan agar peserta didik tidak bosan dengan hanya menampilkan silakan buka halaman sekian, kerjakan tugas. Jadi kita membuat video sendiri. Ya, di sini kita membuat video sendiri dengan menggunakan Animaker. Meskipun aplikasi-aplikasi animasi yang lain sangat banyak. Kebetulan kita salah satunya menggunakan aplikasi Animaker ini. Kemudian setelah penggunaan animasi Animaker ini, seperti biasa setiap pembelajaran itu pasti ada tugas ya, tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Setelah mereka mengerjakan tugas, mereka akan mengirimkan kembali ke GCR. Setelah itu kembali lagi kita menyelipkan game ya. Ya, di sini baru di Educandy ini tentang bentuknya teka-teki silang, seperti teka-teki silang. Jadi dia bermain dengan waktu, kemudian jawaban. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan dengan waktu yang cepat, itu tentu nilainya akan lebih tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat pertanyaannya apa, kemudian jawabannya itu berupa teka-teki silang. Selanjutnya kita menggunakan aplikasi yang bernama Plotagon, yaitu aplikasi animasi. Jadi kita membuat suatu percakapan antara 2 orang siswa atau lebih yang digantikan oleh aplikasi atau animasi profil dari orang tersebut. Di sini mereka sedang berbicara tentang berbagai dampak negatif atau positif penggunaan internet ya. Nah, jadi mereka ada percakapan itu menggunakan aplikasi Plotagon. Kita berharap juga nanti karena ini gratis aplikasi tersebut, jadi nanti mereka akan mencoba menggunakannya. Dan kita juga mencoba untuk membuat video yang diperankan oleh siswa-siswa sendiri ya, yaitu penyampaian materi ini disampaikan kepada teman-teman yang lain. Di sini mereka melakukan perekaman, kemudian mereka menjelaskan suatu materi atau suatu pembahasan ya. Kebetulan sini adalah apa itu hacker, kemudian apa itu email dan seterusnya. Jadi mereka mengadakan diskusi ya yang dilakukan oleh 3 orang peserta didik. Ini tentu kita menggunakan di dalam studio. Setelah itu seperti biasa masih menggunakan Lumi Live ya, Lumi yaitu avatar pengganti wajah pengajar. Kita menggunakan Lumi ini. Kemudian menjelaskan suatu materi dengan yang ada di latar belakang dari seorang guru tersebut, yaitu sebagai backgroundnya. Di sini ada dampak negatifnya, yaitu berita-berita hoak misalnya. Kemudian nanti di sini ketergantungan, jadi dia selalu bermain internet saja, tidak mau bersosialisasi yang lain. Kemudian adanya virus ya. Kemudian adanya hacker. Nah itu, jadi kita mencoba untuk menyampaikannya melalui aplikasi Lumi, yaitu berbentuk orang. Nah kemudian kita sisipkan juga game ya, game di Educandy ya, memilih juga sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.